Yang ini ya, emang kecil. Lepas. Ini lepas. Ini jangan itu. Ininya aja yang maju. Itu kan tambah kecil. Ini yang maju. Ada itu yang di cek powernya juga dekat. Lagi dicari. Udah pakai punya saya. Dulu sama begitu kan ya. Biasanya seperti itu kan. Itu di Apple. Ya. Karena input. Itunya lepas. Input. Tadi bisa. Tadi bisa. Enggak, ini udah otomatis. Udah otomatis. Kenapa nggak bisa? Ada yang ngerti, Pak? Lain apa namanya itu? Lain. Itu masuk. Udah masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma itu doang. Biasanya laptop ini juga. Iya. Udah. Cek.
Ya udahlah, nggak usah pakai itu. Dicoba dulu Pak. Sudah Itu ada. masuk. Coba lagi saya. Nggak usah digeser. Jangan digeser lagi. Kalau udah. Udah nih. Kita pakai ini. Ya, harusnya beli jangan yang itu. Ininya beli yang langsung HDMI. Ini kan PGA. Iya, yang panjang yang baru. Cek. Nggak bisa nyala nih Pak. Kabelnya nggak bisa. Dia harus beli yang baru yang HDMI aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih melanjutkan bab berwudu ya. Yang bulan kemarin sudah kita bahas masalah bersuci, masalah najis-najis ya. Dan siang ini kita masuk kepada bab berwudu. Berwudu itu sendiri diwajibkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah pada ayat ke-6-nya. Jadi ayat tentang berwudu itu ada dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Tetapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan cuma 4 saja kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke sikut. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, serta yaitu basuh kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini kewajiban berwudu dalam Al-Quran cuma 4. Di situ Allah tidak menyebutkan niat juga. Makanya para ahli fikih membeberkan bahwa Allah menyebutkan hanya 4 macam, tetapi secara umum bahwa
amal kita itu sah kalau niatnya betul. Makanya yang pertama ditambah oleh para ulama, kewajiban berwudu yang pertama niat berwudu. Ya, niat berwudu. Kemudian yang kedua baru membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Ya. Lalu ada satu lagi kewajiban berwudu, yaitu secara berurutan. Sebagaimana Allah sebutkan, muka dulu, kemudian tangan, kemudian usap kepala, kemudian basuh kaki. Nah, yang keenam ini berarti kewajibannya adalah berurutan. Kalau ada orang berwudu, kaki dulu tidak sah. Ada orang berwudu, tangan dulu tidak sah. Ada orang berwudu, usap kepala dulu, maka tidak sah. Jadi kewajiban berwudu ini ada 6, ya. Yang pertama adalah niat wudu, yang kedua basuh muka, yang ketiga adalah basuh tangan sampai sikut, yang keempat usap kepala, yang kelima basuh kaki sampai mata kaki, yang keenam berurutan. Kalau poin 6 ini tidak terpenuhi dalam berwudunya, maka seseorang itu dikatakan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Itu. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa ini? Kewajiban berwudu itu ada 6 jadinya. Ini tidak termasuk kumur-kumur ya. Kumur-kumur, mengusap telinga, memasukkan air ke hidung itu tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Jadi kewajiban berwudu hanya 6 saja. Saya ulangi, yang pertama yaitu niat berwudu, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh kaki sampai sikut, yang ketiga basuh lengan sampai sikut, yang keempat mengusap daripada yaitu kepala, yang kelima basuh kaki sampai mata kaki, yang keenam berurutan. Apa perbedaan basuh dan usap? Ya, hadirin, basuh dan usapan itu dia punya, sebenarnya kalau ada ininya bagus nih, jadi lebih jelas. Saya akan menuliskan perbedaan-perbedaannya. Karena dalam berwudu itu ada yang namanya usap dan ada ayat basuh. Gitu ya. Jadi ayat basuh itu Allah sebutkan dipenggal, dipotong dengan ayat usap. Kenapa? Oh, ada. Ah, iya, sayanya nggak ngelihat tapi. Hmm? Bisa nggak? Ya, itu udah masuk. Udah masuk? Udah. Hadirin, jadi
Tadi udah kita bahas yang namanya rukun wudhu itu. Ya, rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat wudhu. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan sampai sikut. Yang keempat usap kepala. Yang kelima basuh kaki. Yang keenam yaitu berurutan. Nah hadirin, ini dalam niat berwudu ini, kenapa ayat basuh dipotong, dipenggal dengan ayat usap? Padahal kan enaknya yang basuh-basuh dulu tuh. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Tapi kenapa Allah selingi dengan usap kepala? Inilah yang menunjukkan kewajibannya harus berurutan. Jadi kalau ada seorang dia usap kepala dulu berwudunya tidak sah. Kalau ada orang basuh kaki dulu tidak sah. Ya. Ini dalilnya disebut sebagai dalil berurutan dalam Al-Maidah ayat ke-6. Ya. Ini semuanya kita ambil daripada Al-Maidah ayat ke-6 dan niatnya itu kita ambil dari hadis Nabi, rukun ibadah diantaranya niat. Nah, sekarang begini hadirin. Kenapa Allah sebutkan ayat basuh dipenggal dengan ayat usapan? Basuh itu apa sih? Basuh itu airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir mengenai anggota wudhu dan harus jatuh ke tanah. Ya, airnya harus mengalir melewati anggota wudhu. Contoh gini, Bapak Ibu, ada orang lagi umroh, kemudian dia wudhunya batal. Lalu dia ambil air, ya, seperti ini, coba lihat nih. Ini tangan saya udah basah nih. Lalu sekedar dia mengusap berwudhunya di air zam-zam, sekedar mukanya dilap-lap begini. Tidak ada air yang mengalir, itu namanya bukan basuh. Jadi tidak sah. Gitu. Nah, jadi kalau ayatnya ayat basuh, berarti ayat basuh kan ada 3 tuh. Muka, tangan, dan kaki. Itu semua airnya harus melewati anggota tubuh itu. Ya, jadi kalau basuh air harus mengalir melewati anggota wudhu, tapi kalau usap, ya, air tidak harus mengalir. Ya, kalau usap air tidak harus mengalir. Cukup dia terkena basahan saja. Basahan air saja. Contoh, saya mengusap kepala nih. Ya. Ini tangan saya udah saya basahin, saya bagi 2. Nah, ini kan basah nih dua-duanya nih. Sekarang saya usap kepala saya. Ada nggak air mengalir? Nggak ada kan? Itu sah. Tapi kalau ayat basuhan harus mengalir. Dan ini banyak kejadian jamaah umroh, jamaah haji yang lagi pakai ihram. Memang mereka itu untuk mengantisipasi batal, terutama batalnya buang angin lagi tawaf. Batal buang angin lagi tawaf kan nyari air wudhunya jauh Pak, di Masjidil Haram. Akhirnya mereka di tas-tas kecil mereka sendiri, di handbagnya itu, yang boleh dipakai untuk ke Masjidil Haram, masuk tas kecil, untuk handphone, taruh duit gitu kan. Nah, dia juga jamaah akhirnya membawa botol segini, botol kecil, namanya apa tuh? Yang bisa disemprot. Diisi air zam-zam dulu, lalu disemprotkan kalau dia untuk batal wudhu.
Hadirin, ketika ada yang batal, wajahnya disemprot sekali, dua kali, serot. Kemudian mukanya diusap begitu. Sampai basah semuanya. Tapi air tidak mengalir. Itu tidak sah wudunya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam keadaan seperti itu, ya, itu sih hitungannya tidak darurat. Cuma jaraknya saja yang jauh untuk mengambil air wudunya. Biasanya sih jamaah nanti ke tempat air zam-zam. Setelah tempat air zam-zam, nanti dia berwudu di situ. Nah, kalau memang mau pakai semprotan begitu yang udah kita siapin, biasanya travel mengasih pengarahan kayak begitu kalau batal karena berwudunya jauh. Nah, kita ke tempat zam-zam, ya udah. Caranya gimana? Tadi kan kita udah ada semprotannya tuh. Semprotin yang banyak, Pak. Sampai airnya ada yang mengalir, jatuh. Serot gitu. Baru usap. Serot sampai ada yang jatuh, itu baru sah. Itu. Jadi kalau cuma serot-serot kemudian kita apa? Kita diratain begitu, itu belum sah. Makanya nanti kita akan praktek ya cara berwudunya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, jadi air tidak harus mengalir, cukup terkena basahan air saja, itu kalau ayatnya ayat usapan. Tapi kita masuk kepada praktek ininya ya, praktek hadisnya. Coba kita lihat. Ini hadis yang paling standar dalam masalah berwudu. Ini sekalian dengan sunah-sunahnya. Tadi yang wajib cuma 6 saja tuh. Sekarang dengan yang sunahnya. Hadis ini daripada sahabat Utsman bin Affan. Ya. Faghasala kaffaihi salasan. Yang pertama beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Basuh telapak tangan. Ya, summa madmadha wastansyar. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang dikerjakan hadirin. Karena apa? Karena biasanya kita berwudu untuk mulut itu 3 kali, baru hidung 3 kali. Sebenarnya sunnahnya bukan begitu. Sunnahnya adalah mulut dan hidung 1 kali berbarengan. Ya. Jadi ngambilnya bukan 6 kali ngambil air untuk mulut dan hidung. Tapi cuma 3 kali saja. Sekali ambilan mulut dan hidung. Ya, coba ini mau dipraktekin, Mas. Ada itunya, alat-alatnya yang antum muda itu kan. Ibu-ibunya gimana mau melihat? Di situ ada layarnya kelihatan? Udah cukup. Nanti nggak apa-apa ya berceceran airnya di situ ya. Nah, baik. Nih saya contohin dulu. Untuk mulut dan hidung, ini kalau airnya kurang nanti karena ini praktek ini ya. Untuk mulut dan hidung dulu. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Kan biasanya kita mulut dan hidung 3 kali tuh, ya kan? Begini. Mulut dulu 3 kali kan? Gitu kan? 3 kali gitu. Singkat aja. Ini sebagai simbolis saja, terus baru apa? Hidung. Gitu kan? Nah, mulut 3 kali, hidung 3 kali, itu bukan sunnah yang afdol. Dan sekali lagi ini jarang diketahui. Yang hadisnya riwayat Imam Bukhari justru sekali ambilan untuk mulut dan hidung. Coba. Ini kalau belum biasa, boleh 2 tangan. Tapi kalau saya kan udah biasa, jadi 1 tangan juga cukup. Tisunya nggak ada ya? Biar untuk, biar. Bisa dilihat, hadirin? Saya buka kacamata nggak ngelihat orang. Iya Pak, bisa dipaham Pak? Jadi bukan 3 kali yang sunnah. Ustadz, saya udah terbiasa 3 kali itu. Udah biasa 3 kali, mulut dulu 3 kali. Gitu kan? Terus hidung 3 kali. Tetap sah. Karena ini hukumnya sunnah. Cuma saya ngasih tahu yang afdal dari hadisnya dari Nabi itu riwayat Imam Bukhari.
Jadi mulut dan hidung sekali ambilan untuk 2 sunnah ini. Dan itu harus dipelajari. Kalau Anda belum bisa pakai 1 tangan, pakai 2 tangan. Coba Mas, tolong siramin Mas, maaf. Ini contohnya belum bisa ya, pakai 2 tangan. Dipenuhin airnya. Dah, op. Ini airnya banyak banget nih. Gitu. Tapi saya pakai kacamata jadi. Tapi kalau udah biasa, lihat. 1 kali aja nih. Ya. Nah, jadi mulut ke hidung sekali ambilan. Jadi totalnya semuanya berapa ambilan? 3 apa 6? 3 saja. Itu yang sunnah afdol. Makanya, udah ini nanti dulu ya. Mana tadi? Kita belum praktek yang sebotolnya belum. Nanti. Gak apa-apa, nanti aja. Nah hadirin, itu cara pertama. Jadi, maaf itunya, tisunya. Tisu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah berwudu kayak tadi, tangan dulu, kemudian mulut ke hidung dengan cara yang tadi, ya. Kemudian beliau yaitu membasuh mukanya. Nah, basuh muka ini pun seperti kalau kita bercermin. Kita bercermin, yang terlihat dari cermin itu, muka itu berarti dari batas rambut atas ini. Ya, sampai ke batas telinga, sampai ke penglihatan kita akan pipi bawah kita dan janggut kita ini. Jadi yang di sini tuh yang nggak kelihatan di bawah dekat jakun sini itu tidak wajib. Jadi cuma sampai sini saja. Ya. Cuma dalam berwudu itu sunnah kita lebihkan. Ya. Kalau bisa kita ambil airnya, maka kita kenai pas pembatas rambut kita. Ya, kita kenain begitu. Baik. Kemudian ini masih kelihatan? Sudah? Muka 3 kali. Ustadz, ada yang bilang tuh kalau muka nggak boleh pakai 2 tangan. Oh tidak. Justru dalam hadis Sahih Bukhari-nya 2 tangan. 2 tangan. Cuma saya mau kasih tahu sama jamaah, kalau kita buka keran itu jangan buka secara full. Ya. Dan Anda harus bisa prakteknya itu, yaitu ketika air sudah penuh di telapak tangan kita, kita matikan kerannya itu. Itu mau jenis keran kayak bagaimanapun, mau melonjong, mau bulat kerannya, itu bisa tetap kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan itu supaya wudhu kita makin baik, supaya wudhu kita tidak memubazirkan air. Karena begini, air dibuka lebar, serot mengalir. Kita basuh muka, itu yang ngalir itu udah berapa cc bahkan liter ketika airnya keluarnya sangat kencang. Kita basuh muka kan harus kita usap-usap juga, begitu. Lalu air sini sudah ngalir, makanya caranya itu terbaik, yaitu kita penuhkan tangan kita, lalu kerannya ditutup. Ya, penuhkan tangan kita, kemudian keran ditutup. Nanti deh coba kita lihat apa ini. Videonya atau teknik berwudu. Nah hadirin, kemudian sudah itu, setelah muka kemudian tangan, ya, tangan 3 kali. Ini pun tangan prakteknya dia adalah airnya itu diberjalankan, ya. Bukan airnya tetap sah sih, kalau kita buka keran, kita gini-giniin doang, kita usap-usap tetap sah.
Tapi saya mau kasih tahu cara terbaiknya. Ayo lagi Mas, tolong Mas. Ini kita belum praktek 1 botol ini ya. Belum. Masih gerakan-gerakan penyempurna wudhu. Tolong ambil ininya. Nah. Coba. Ya. Pelan-pelan. Dah. Oh. Lihat. Caranya itu, kalau air udah penuh, kerannya kita matiin. Pakai tangan yang ini. Setelah keran dimatikan, kemudian airnya kita berjalankan. Baru diusap. Ulang lagi. 3 kali. Lihat nih. Jadi airnya diberjalankan. Ini maksudnya banjir kawan. Sekarang coba kita lihat yang kiri. Ya. Lihat. Kurang ya. Dikit lagi. Dah. Coba lihat. Jadi airnya diberjalankan. Baru kita usap begitu. Dan ini harus lebih dari apa? Sikut kita. Siku apa sikut sih? Sikut kan? Sama. Dah, baik. Begitu hadirin. Kemudian, mau dibuang dulu ya? Ya udah. Kemudian hadirin, setelah tangan 3 kali kayak tadi, cuma kalau Bapak Ibu belum biasa seperti itu, ya sah juga sih buka keran, tinggal digini-giniin, cuma kurang afdol saja. Karena afdolnya itu diberjalankan airnya. Kemudian summa masaha ra'sahu. Nah, sekarang kita praktek nih. Saya menginginkan jamaah ketika sudah belajar wudhu yang sempurna ini, yang wudhu lama-lama itu, wudhu konvensional nggak usah dipakai lagi. Contohnya sekarang. Ya. Contohnya untuk kepala. Kepala sih nggak usah dibantu. Lihat hadirin. Untuk kepala itu, airnya kita penuhkan dulu di sini. Kerannya matikan setelah itu. Anggap nih keran, matikan. Lalu airnya kita bagi 2. Dan cara konvensional yang saya bilang apa? Wudhunya tuh cuma gini-gini doang nih, Bapak Ibu perhatikan. Pernah lihat itu Pak? Atau tadi wudhunya masih praktek begini? Hadirin, tinggalkan cara itu. Yang sunnahnya gimana? Lihat. Bagi 2 airnya. Kalau Anda mau langsung ke telinga, pakai yang 3 saja dulu. Yang 2 jangan dipakai. Yang 3 dulu gimana caranya? Lihat. Kita usap begini ke belakang. Kita balikan. Ini udah kepake belum? Belum. Berarti bukan mustakmal. Mustakmal itu artinya second hand. Udah dipakai untuk mengusap yang wajib. Jadi kalau Anda mengusap begini, kalau Anda mengusapnya 5 jari, langsung ke telinga, itu telinganya tidak sah. Telinganya tidak dapat pahala sunnah. Jadi saya ulang, kalau mau langsung ke telinga, ambil, basahkan tangan kita, pakai yang 3 jari dulu ini. Lihat, begitu, balikan lagi. Ini belum kepake kan? Lalu ini untuk telinga. Telunjuk, masukkan, diberjalankan. Nanti ibu jari tinggal untuk yang luarnya saja. Gitu, diberjalankan, ibu jari untuk yang luarnya saja. Dan itu dilakukan 3 kali, sunnahnya 3 kali. Tapi kalau sekali aja udah tetap sah, gitu ya. Nah hadirin, ini yang tadi saya katakan, tinggalkan cara berwudu yang konvensional, yang tidak sunnah yang afdol, cuma begini-gini saja. Jadi lakukan ya. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu rambutnya panjang. Ustadz, apakah kami ibu-ibu yang rambutnya panjang, berarti kita mengusap sampai terus ke belakang gitu? Nggak usah. Kalau ibu-ibu cukup yang rambutnya panjang, perhatikan. Ya, kalau mau pakai 3 tadi, mau langsung ke telinga, 3 sampai sini, nanti diambil dari bawah rambut. Sebagai simbol saja, diambil,
Ini belum dipakai, langsung ke telinganya. Atau kalau mau pakai 5 jari boleh. 5 jari, ini dibasahkan, gitu ya. Berarti setelah begini dibalikan. Cuma nanti untuk telinga dia mengambil lagi. Ya, mengambil lagi yang baru begitu. Ambil lagi, baru telinga. Jadi ibu-ibu yang rambutnya panjang nggak usah sampai ke belakang begitu ngusapnya. Tapi cukup sampai ke bagian kepala saja. Segini selesai, nanti diambil dari bawahnya. Gitu sunahnya. Baik. Sudah. Sekarang hadirin terakhir, coba kita lihat. Setelah kepala, maka Rasulullah membasuh kakinya, ya. Membasuh kaki itu seperti ini, diseling-selingi hadirin. Jadi kalau kita pakai keran begitu untuk basuhan kaki, maka kita sunnah mengusap-ngusap yang di dalam apa ini namanya menyela-nyelai di antara jari-jari kita. Anggap ini keran ya, gitu. Nah, kita usap pakai kelingking. Boleh dari bawah juga, boleh dari atas. Gitu. Nah, memang Rasul mengatakan cuma sampai mata kaki. Tapi nanti sunnahnya sampai setengah betis. Ya, usahakan kita ini kan basuhnya sampai setengah betis begitu. Ke atas gini gitu. Baik, yang kiri pun begitu. Nggak apa-apa diinjak ya. Nah, hadirin, sekarang selesai kalau sudah seperti itu. Tapi ingat, untuk kaki kiri, menyela-nyelainya pakai tangan kiri. Kaki kanan dulu, menyela-nyelainya pakai tangan kiri. Untuk kaki kiri, apakah pakai tangan kanan? Tidak, tangan kiri tetap. Ya, jadi untuk membasuh kaki kiri, tetap dengan tangan kiri begitu. Ini disela-selai. Begitu. Makanya hadirin, yang saya lama di Timur Tengah nih, rata-rata masjid mereka itu ada tempat duduknya. Kayak di Masjidil Haram, kayak tempat duduk di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kalau orangnya badannya besar, dia harus ngangkat satu kaki, susah tuh untuk konsentrasi berwudu. Berbeda kalau kita pakai kursi. Kalau saya pakai kursi pun lebih nyaman tadi. Contohnya gitu, duduk, kemudian air kita ngalirkan di keran, tinggal gitu-gitu saja. Baik. Nah, itu sudah selesai hadirin. Sudah selesai berwudu secara biasa. Sekarang yang saya mau praktekkan, berwudu dengan 1 botol ini. Ini tujuannya menghemat air. Kalau ini berapa mili sih? 330. Wah, lumayan ya. Padahal yang biasa saya praktekin 240 yang botol aqua apa? Gelas aqua. Berarti ini lebih lebih mudah lah. Karena 330 liter. Baik, hadirin, sekarang kita praktekkan. Kita praktek yaitu berwudu dengan 1 ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau dalam keadaan darurat kita tidak memboros-boroskan air. Saya pernah haji pada kurang lebih tahun 2012. Karena alhamdulillah tiap tahun kita bawa jamaah haji. Itu di Arafah, listriknya mati. Terus air tinggal ada penampungnya. Akhirnya jamaah itu berwudu, sekali wudu pakai botol yang 600 mili. Terus 1 orang 3 botol. 1 orang 3 botol gitu. Kenapa? Nggak ngerti caranya. Tapi jamaah haji yang saya bawa udah kita ajarin. Sejak kita manasik udah kita ajarin. Cukup dengan 1 botol ini. Tentunya Bapak Ibu dalam keadaan seperti itu, 1 botol ini nggak usah pakai yang sunnah-sunnah. Terutama kumur-kumur nggak usah. Karena itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi langsung kepada yang wajib saja. Baik, sekarang kita praktekin. Ya. Nggak usah, sendiri aja cukup. Nih lihat, pertama kita basuh apa itu? Telapak tangan.
Ya, sudah. Kemudian berarti nggak usah kumur-kumur. Kewajiban yang kedua apa? Nah, niat itu sekaligus kita membasuh muka. Sekaligus niat. Karena saya sendiri prakteknya, nggak apa-apa, nggak perlu bantuan. Jadi pas kita mau basuh muka langsung niat. Saya niat berwudu untuk sholat. Ataupun sebelumnya, ya. Nawaitul wudu listibahatis sholah. Atau pakai manusia. Kalau Anda tadi ketika pakai keran, saya niat berwudu untuk sholat. Boleh langsung begitu. Nah ini tadi sudah. Sekarang kewajiban yang kedua, berwudu dengan segini. Untuk muka. Jadi kita nanti Bapak Ibu ya harus praktek juga di rumah. Caranya gimana? Lihat. Ada yang mengalir tidak? Ini sah. Yang tidak sah itu yang tadi saya contohin. Tangannya basah. Ya, cuma digini-gini doang. Nggak ada air mengalir, itu tidak sah. Baik. Ini karena airnya masih banyak, masih bisa kayaknya. Ya. Coba lihat lagi yang kedua. Cukup 2 kali aja. Kalau yang jenggotnya panjang, kayak Pak Haji ini jenggotnya panjang. Jadi cara berwudunya itu ketika dalam keadaan biasa pakai 2 tangan. Gitu. Ya, atau baik, sudah. Kemudian tangan seperti tadi. Ya. Sekali. 2 kali saja. Ada yang mengalir tuh? Satu lagi. Tuh, udah ada yang mengalir. Kemudian sengaja 2 kali aja biar nggak terlalu boros. Ke kepala yang tadi juga. Langsung ke telinga aja 3 kali ini, 3 jari. Langsung ke telinga. Lihat. Ini sisanya untuk basuh kaki. Dari atas. Maksudnya dari ujung jarinya. Ke sini. Dan disela-selai dikit. Dah. Kemudian sisanya. Gitu ya. Ini sah sudah. Jadi tujuan kita belajar berwudu dengan sebotol ini. Kalau dalam keadaan darurat tadi. Kayak di Padang Arafah. Sehingga kita tidak membazirkan air. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Silakan. Udah jam 1. Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi maksudnya karena kita ada keran, jadi keran dibuka, tinggal digoyang-goyang gitu aja. Jawabannya, kalau air itu betul-betul mengena, sisi kaki sininya nggak kapalan. Tahu Pak kapalan? Kadang kita di sininya ini ada kapalan kan? Biasanya kalau kapalan tuh air nggak masuk. Nah kalau memang ada air tidak masuk seruas jari kuku kita, maka itu tidak sah. Jadi dipastikan kalau ada yang mau berwudu cuma kakinya digini-gini aja tetap sah sih. Cuma khawatir kalau dia yang di antara 2 jari ini nggak kena kan repot juga. Nggak sah nanti sholatnya. Baik, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Tadi terkait dengan 2, maka harus diingat
Kurang jelas ya Pak saya. Dua kali ya tadi. Itu apakah Iya kan tadi mengingat airnya sedikit lagi darurat. Ini antum bertanya yang darurat apa yang lagi di keran? Yang darurat, afdolnya 3. Tapi kalau 3 khawatir airnya nggak cukup. Makanya saya inikan dengan 2 saja. Kalau 1 tadi khawatir belum sempurna. Khawatir belum ada yang itu terbasuh. Makanya pas 2 tadi lebih nyaman. Kalau 3, saya rasa tadi kalau saya praktekin 3 kali, airnya habis nggak cukup untuk kaki. Jadi ini sifatnya dalam keadaan emergensi lah, kita dalam keadaan di tempat yang airnya minim gitu. Tapi kalau kita lagi berwudu di tempat di masjid kita ini normal, semuanya sunnah berapa? 3. Baik. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibunya ada yang mau ditanyakan? Kalau ibu-ibu berwudu di tempat kayak di mall, tapi tempatnya nggak khusus tempat wudunya, kelihatan laki-laki, apakah boleh buka jilbab Ustadz? Ya nggak boleh dong. Caranya gimana? Kalau ibu-ibu dalam keadaan seperti itu, nah ini saya contohkan. Ini anduk baru ya, sengaja beli ya. Contoh nih, kan begini ibu-ibu nih, jadi jilbabnya nggak usah dibuka. Kan ada tuh di beberapa terminal yang wudhu perempuan kelihatan gitu. Jadi ibu-ibu tetap pakai jilbabnya begitu. Nanti untuk kepala, kan kepala dalam keadaan yang tadi saya contohkan begini itu kalau keadaannya normal, ibu-ibu wudhu di tempat yang tertutup. Tapi kalau darurat nggak usah dibuka, tinggal ambil dari bagian dalam sini saja. Tangannya udah basah, diambil, gitu. Kenain ke rambut kepalanya sedikit aja, plek, sudah sah. Ya, ada juga yang wanita menginisiasi kalau dalam keadaan seperti itu dia wudhunya di toilet karena nggak biasa gitu ya, wudhu cuma begitu doang. Akhirnya ditanggalkan jilbabnya dalam toilet, dia berwudhu di situ. Jawabannya tetap boleh, cuma hati-hati, khawatir air ngalir yang air yang jatuh ke lantai, lantainya kan najis kalau toilet tuh. Jangan sampai kena kemana? Ke gamisnya, ke jilbabnya, jangan sampai kena ke bajunya. Jadi usahakan disingkap dulu begitu. Yang kedua, kalau wudhunya dalam toilet, jangan ngucapin baca bismillah secara jahar, tapi secara dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Sah wudhunya. Ada juga yang inisiatifnya kayak begitu. Dah, cukup? Ini yang penting kita udah pelajari, tinggal Bapak Ibu nanti praktek aja tuh pakai air segini ya, supaya kalau kita dalam keadaan darurat bisa mengamalkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kekurangan mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan sama-sama baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.